राब्ता हो चुका है ना ऊपर हो गया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولوالديه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ini adalah ayat utama Al-Quran yang berfokus pada tema warisan. Mengingat semua yang telah saya sebutkan, aspek terpenting dari ayat ini adalah pada bagian wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dalam hal ini bagian harta telah dibagi menjadi 1/6 secara merata di antara orang tua. Dari sini saya memahami bahwa perintah pada bagian ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain berlaku pada anak-anak dan tidak pada semua orang. Jika tidak, perubahan khusus pada rasio yang disebutkan di bagian akhir tidak akan terjadi. Tetapi jika perintah pembagian waris bagi orang tua berada di bawah perintah pembagian waris bagi anak-anak, maka itu juga akan sesuai dengan rasio 1/2 pembagian yang ditetapkan. Dan ini karena mereka akan menjadi orang-orang yang menerima warisan jika tidak ada anak, bukan dikarenakan perintah yang dipahami secara umum untuk membagikan kekayaan dengan rasio 1/2 keseluruhan harta bagi anak-anak. Lalu apa yang akan terjadi jika tidak ada anak? Fa'il lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Jika tidak ada anak dan orang tualah yang menerima warisan, jadi ibu akan menerima 1/3 bagian dan ayah akan menerima 2/3 bagian. Mengapa secara khusus disebutkan ibu untuk menerima 1/3 bagian dan bukan 2/3 bagian untuk ayah yang diucapkan secara khusus? Hal ini karena orang-orang Arab secara tradisional cenderung menyukai laki-laki terutama dalam hal warisan. Sehingga ada kemungkinan para ulama dan ahli fikih bisa saja menyatakan bahwa ibu harus diabaikan karena tidak ada penyebutan khusus tentang ibu. Yang ada disebut hanya tentang bapak. Dengan demikian, Al-Quran telah memaksa fuqaha dan mufasir untuk secara jelas memasukkan ibu, sedangkan mereka harus menafsirkan bagian ayah dari kata-kata dalam ayat tersebut.
tidak ada alasan untuk tidak memberikan bagiannya kepada ibu seperti yang tertulis dengan jelas. Jadi ini adalah gaya ekspresi khusus yang diadopsi oleh Al-Quran sambil mempertimbangkan keadaan hari dan zaman itu. Ini adalah contoh yang bagus dari kebijaksanaan mendalam yang diungkapkan oleh Al-Quran. Likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Dengan segala cara kamu harus memberikan kepada ibu sepertiga bagiannya dan sisanya harus diberikan kepada ayah. Jika tidak, sangat mungkin mereka akan memberikan bagian kepada ayah dan memasukkan ibu sebagai ahli waris di samping kategori lainnya. Jadi, ibu disebutkan dengan jelas, tetapi kemudian muncul pertanyaan, mengapa dikatakan wa warisahu abawahu? Seseorang cenderung menganggap bahwa orang tua akan menjadi penerima warisan tanpa kehadiran anak. Tetapi, dari kata wa warisahu abawahu, tampaknya ini adalah dua kondisi. Orang tua menerima bagian warisan ini jika tidak ada anak. Mereka menerima bagian 2/3 atau 1/3 jika ada penerimaan manfaat lain yang sah. Bagian selanjutnya dari ayat tersebut adalah fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, yang berarti bahwa ibu dari almarhum menerima 1/6 bagian dari warisan jika almarhum tidak memiliki anak, namun memiliki saudara kandung. Mereka menerima bagian itu sesuai dengan wasiat yang dibuat oleh almarhum dan setelah semua kewajibannya dilunasi. Dan salah satu biaya yang termasuk dalam hal ini adalah biaya pemakaman. Tidak dapat disangka bahwa biaya penguburan akan disisihkan terlebih dahulu, dan juga uang yang terutama kepada orang lain oleh almarhum, dan juga uang yang terhutang kepada orang lain oleh almarhum. Baru setelah itu sisanya dibagikan sesuai dengan urutan yang sedang dibahas ini. Silakan mencoba dan memahami hal ini sebaik mungkin, karena kemudian kami akan bergerak ke arah apa yang telah dikemukakan oleh para ahli fikih Islam sehubungan dengan hal ini. Urutannya adalah jika anak dari orang tua yang juga mempunyai anak meninggal dunia, maka orang tua itu menerima 1/6 dari sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada anak-anaknya. Artinya mereka tidak akan menerima lebih dari 1/3 bagian. Bisa juga dikatakan bahwa orang tua pertama-tama akan menerima bagian 1/6 mereka dan kemudian sisanya akan dibagikan kepada anak-anak. Namun jika tidak ada anak yang hadir dan satu-satunya penerima waris yang berhak menerima waris adalah orang tua, maka dalam hal ini berlaku aturan yang sama mengenai orang tua, karena orang tua akan dianggap sebagai pengganti anak-anak. Artinya laki-laki mendapat 2/3 bagian dan perempuan mendapat 1/3 bagian. Apa yang akan terjadi nanti jika orang tua bukan satu-satunya penerima hak waris? Orang tua tidak dapat menjadi ahli waris tunggal jika masih ada saudara kandung dari almarhum yang masih hidup. Kemudian kita akan kembali ke kondisi pertama di mana 1/6 akan didistribusikan. Kedua orang tua akan menerima 1/6 dan itu juga dengan syarat penting. Saya kira Anda dapat menyelesaikan ini juga. Saya percaya ini adalah analisis yang benar tentang ini, namun studi tentang putusan yang disampaikan oleh para ahli fikih akan menjerat kita dalam kebingungan yang sangat mendalam tentang masalah ini. Namun kami dapat memahami apa yang jelas di hadapan kami, dan seperti yang disebutkan sebelumnya, jika almarhum memiliki anak, maka orang tua kembali ke kondisi semula, menerima 1/6 karena mereka bukan satu-satunya penerima manfaat. 1/6 bagian untuk ibu dan 1/6 untuk ayah, maka sisanya akan dibagikan kepada saudara-saudara yang meninggal.
Bagian tertentu ini juga menjadi penyebab banyak perselisihan dan saya akan menyebutkan detail perselisihan tersebut nanti. Kata abaukum berarti nenek moyang Anda dan abnaukum berarti anak-anak Anda. Kata abaukum mencakup ibu dan ayah. Kalimat kamu tidak menyadari dari siapa kamu akan menerima lebih banyak manfaat. Pada ayat tadi, seseorang dapat menerima manfaat dari orang tua atau anak-anaknya. Ini adalah misteri yang merupakan bagian dari pengetahuan yang gaib. Sedangkan wasiat atau warisan adalah kewajiban dari Allah SWT yang tidak dapat diubah melalui tafsir atau analisis yang tidak ada hubungannya dengan ajaran Al-Quran. Ini adalah poin mendasar. Ini adalah satu hal mendasar yang tidak dapat kita hindari atau abaikan dalam hal apapun. Itu bukan wewenang kita untuk melakukannya. Adalah tidak benar untuk mengubah apa yang dijelaskan Al-Quran. Anda harus tetap berada di dalam ajaran ini dan menggambarkan tafsir sesuai dengan ajaran yang ringkas itu. Kalimat innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Oleh karena itu, Anda tidak dapat melihat bahwa unsur-unsur tertentu yang pada awalnya tidak terpikirkan oleh Allah, tapi mereka muncul kemudian seiring waktu. Ayat ini telah mencakup semuanya dan Anda harus menggunakan pemahaman Anda dan Anda akan dapat menarik semua tafsir yang benar hanya berdasarkan ayat ini. Ini adalah sudut pandang dan keputusan saya atas hal ini. Banyak hal baru yang kita lihat dalam kajian ini bila kita cermati analisis yang diberikan oleh para ulama fikih. Berarti seperti yang telah saya sebutkan, pembagian taroka atau sisa kekayaan akan dilakukan setelah pemakaman. Biaya pemakaman dibayarkan dan uang yang terhutang pada orang lain juga akan dibayarkan. Mu'ane Urus telah menyinggung masalah apa alasan mengapa seorang masih belum berhak atas hukum syariat Islam untuk mendapatkan bagian dalam warisan. Ada 3 poin yang diangkat dalam hal ini. Yang pertama adalah perbudakan, yang kedua kafir, yang ketiga pembunuhan. Subjek perbudakan dan kekafiran memerlukan penjelasan rinci karena ada banyak cara untuk menafsirkan ini. Tidak mungkin ada keputusan yang lengkap dan final tentang hal ini tanpa pemahaman kontekstual tentang situasi atau di mana keputusan ini dibuat secara khusus oleh Al-Quran dan Nabi sesuai dengan keadaan atau di mana mereka menjadi norma umum. Misalnya jika perang sedang terjadi dan orang-orang kafir menjauhkan diri dari kaum muslimin dan juga merampas semua harta mereka, jika dalam situasi seperti itu diputuskan bahwa orang-orang itu akan menerima warisan mereka, maka ini akan menjadi keputusan sesaat daripada keputusan yang ditetapkan untuk selamanya. Ada 2 cara untuk melihat ini. Pada masa perang, orang Quraisy yang merupakan penduduk Mekah telah memaksa kaum muslim keluar dari kota dan telah merebut aset dan harta mereka. Demikian juga ayat Al-Quran tentang warisan, apakah memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka jika misalnya salah satu muhajirin meninggal di Madinah dan memiliki semacam kekayaan melalui mu'awwaqat, yaitu pinjaman bebas bunga, atau mungkin karena ada orang Ansor yang telah mengorbankan sebagian dari kekayaannya bagi muhajirin tersebut, atau bisa juga Allah Ta'ala telah menyediakan sarana lain untuk memberinya rezeki. Oleh karena itu sangat tidak logis untuk berpikir bahwa orang-orang musyrik di Mekah akan mengembalikan harta orang itu hanya karena ayat yang berkaitan dengan warisan Islam telah diturunkan. Ini tidak akan ditangani di bawah kondisi pada umumnya, tetapi akan ditangani sesuai dengan situasi saat ini yang berubah. Oleh karena itu, begitu situasi ini berakhir dan keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang benar, sampai saat itu tidak benar jika menggunakan ayat ini sebagai sarana untuk mendiskreditkan orang-orang kafir yang telah mengambil harta
atau mengambil alih harta milik umat Islam di masa perang. Ini sangat mirip dengan situasi di mana budak perempuan halal bagi laki-laki selama masa perang. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah dengan jelas menyatakan bahwa izin ini hanya bersyarat jika musuh melakukan hal yang sama kepada wanita Anda selama masa perang. Tetapi jika musuh tidak melakukan ini, yaitu tidak melakukan tindak pemerkosaan terhadap wanita muslim yang Anda miliki, maka Anda juga tidak dapat melakukan hal ini kepada wanita-wanita orang musyrik yang Anda perangi tersebut. Jika Anda melakukannya, maka Anda akan bertanggung jawab atas kekotoran yang diderita oleh para wanita muslim yang jadi akibat dari perbuatan Anda. Tidak ada muslim yang berakal yang menginginkan hal ini terjadi. Ini adalah keadaan-keadaan khusus di masa perang, di mana para ahli fikih berpendapat bahwa kaum muslimin tidak akan menerima warisan dari apa yang telah dikuasai oleh orang-orang kafir dari mereka, dan orang-orang kafir tidak akan menerima harta mereka yang telah diambil alih oleh kaum muslimin dari mereka. Mungkin ada beberapa elemen yang tidak tercakup dalam analisis yang saya sampaikan, tetapi poin mendasarnya adalah bahwa ini terkait dengan situasi masa perang. Ini adalah keputusan bersyarat yang dibuat umum pada saat itu. Tetapi ini bukan cerminan lemahnya sistem peradilan. Hal ini karena jika anak seorang muslim menjadi kafir dan kehilangan hak warisnya, demikian pula anak seorang kafir yang menjadi muslim. Mereka berdua sama dalam hal ini, dan ini sesuai dengan standar yang sama yang ditetapkan oleh Al-Quran. Maka ini tidak dapat dibantah dari sudut tertentu, namun bisa dikritisi dari sudut lain. Misalnya, hampir semua sahabat Nabi SAW mewarisi hartanya dari orang tua yang bukan muslim, tetapi mereka adalah musyrik. Lalu bagaimana aturan ini berlaku di mana umat Islam tidak mewarisi kekayaan dari orang tua yang musyrik? Seperti halnya orang-orang kafir tidak mewarisi kekayaan dari umat Islam. Para ulama tidak membahas orang-orang musyrik, melainkan hanya menyentuh muslim dan non-muslim. Oleh karena itu, hal ini menciptakan hambatan dari perspektif yang logis dan nampaknya tidaklah benar. Satu hal yang akan kita tarik kesimpulan dari sini adalah bahwa situasi masa perang memungkinkan aturan keadilan yang diutamakan, dan untuk sementara menangguhkan keputusan yang biasanya diterapkan di masa damai, tapi tidak sepenuhnya membatalkannya. Memperpanjang keputusan-keputusan yang sifatnya sementara yang diterapkan selama masa perang akan menciptakan banyak masalah ketika diterapkan selama masa damai. Dan sebenarnya ini telah menjadi alasan bagi banyak masalah yang muncul di awalnya. Masalah lain yang sangat rumit adalah pertanyaan mengapa seorang budak tidak termasuk dalam orang-orang yang berhak atas warisan. Seseorang tidak dapat secara membabi buta menerima apapun yang telah dinyatakan oleh para ulama fikih dalam hal ini, karena seorang budak pasti berhak atas beberapa hak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran untuk budak. Ini sangat jelas seperti siang hari. Oleh karena itu, ini adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam kitab Allah. Oleh karena itu, para ulama fikih tidak memiliki alasan untuk menyatakan bahwa kekayaan budak adalah milik pemiliknya, dan oleh karena itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak untuk diberikan kepada anak-anaknya. Islam tidak menerima hal ini. Sama sekali tidak benar jika anak-anak budak juga harus menjadi atau diperlakukan sebagai budak. Setiap anak yang lahir diberikan kebebasan, dan ini disorot oleh Al-Quran dan riwayat dari Rasulullah SAW. Tidak seorang pun berhak untuk mempersoalkan ini kecuali dia merebut hak ini dengan menentangnya. Bukan salah anak-anak yang dilahirkan dalam rumah tangga budak, dan di mana dikatakan bahwa budak tidak dapat memiliki harta miliknya sendiri. Padahal Islam menyatakan bahwa wajib melepaskan seorang budak jika dia ingin melunasi uang kepemilikan atas dirinya. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah dari mana budak mendapatkan uang untuk melakukan pembayaran untuk menebus dirinya itu.
jika ia tidak memiliki hartanya sendiri. Aspek lain dari hal ini adalah bahwa jika budak mengklaim bahwa ia akan melunasi jumlah tebusan atas dirinya setelah ia menemukan pekerjaan, maka adalah tugas hakim muslim untuk bertindak dengan cara menemukan atau mendapatkan solusi damai untuk masalah itu. Qadha, pengadilan tidak akan melihat apakah akan menerima atau tidak menerima permohonan budak untuk dibebaskan, melainkan qadha akan memutuskan apakah syarat yang diajukan budak untuk dibebaskan itu masuk akal atau tidak. Mereka akan memastikan bahwa budak tersebut tidak menyarankan sesuatu yang konyol seperti ia akan melunasi pembebasan dirinya dalam rentang waktu 50 tahun dengan pembayaran tahunan sebesar 10 rupiah untuk 50 tahun ke depan, melainkan akan mempertimbangkan keadaan saat itu di mana klaim dibuat dan kemudian menawarkan kondisi yang wajar kepada kedua belah pihak. Bisa juga pemilik budak sedang mengalami kesulitan sehingga tidak memungkinkan pembebasan. Misalnya, ia menawarkan untuk melepaskan budak dalam 2 pembayaran angsuran masing-masing selama 6 bulan. Mungkin tidak realistis bagi budak untuk mendapatkan penghasilan yang cukup dalam waktu sesingkat itu untuk melunasi pembebasannya. Maka pemiliknya tidak akan diizinkan untuk melakukan hal ini. Seorang budak dalam Islam bukanlah milik total sang pemajikan atau pemilik, karena ini adalah persepsi tentang perbudakan di banyak negara. Ini adalah bentuk perbudakan yang bersyarat dan ada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran untuk memberikan hak kepada budak. Oleh karena itu, hati nurani saya tidak menerima pemikiran bahwa seorang budak tidak berhak atas warisan, kecuali ada bukti melalui penelitian kasus-kasus tertentu dan bagaimana keadaan mereka sehingga hal itu terjadi, dan apakah ini kejadian yang sah atau tidak, valid atau tidak. Jika ada semacam sertifikasi dari keputusan historis akan hal ini melalui Al-Quran atau hadis dan nurani saya masih tidak mengakuinya, itu berarti bahwa nurani kita tidak relevan dan kita harus menerimanya. Tidak mungkin kita bisa mengklaim bahwa pemahaman kita lebih unggul dari masalah ini meskipun telah diverifikasi kebenarannya oleh Al-Quran dan hadis. Namun, verifikasi atau sertifikasi dari Al-Quran dan hadis ini sangat diperlukan, dan sertifikasi harus mempertimbangkan semua keadaan di sekitar. Alasan mengapa keputusan itu dibuat juga perlu dilihat bahwa tidak boleh ada tafsir lebih lanjut dari keputusan itu. Jika demikian halnya, maka kita tidak berhak menggunakan satu kejadian itu sebagai aturan dasar hukum syariah. Hal ini memungkinkan adanya kebebasan terbuka bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, setiap orang akan diadili sesuai dengan standar ketakwaannya. Seseorang kemudian berhak sepenuhnya untuk memperdebatkan suatu masalah sesuai dengan tafsir mereka atas dasar takwa. Jika tidak, Allah akan menghukum orang tersebut karena tidak bertindak sesuai dengan takwa. Namun, orang itu tidak memiliki hak untuk memaksakan pemikirannya kepada orang lain. Ini lebih merupakan perspektif teologis tentang masalah ini. Namun jika suatu negara memutuskan untuk memperoleh pemahaman untuk membangun aturan hukum, maka dari perspektif syariah adalah kewajiban untuk bertindak berdasarkan aturan itu secara kolektif. Bahkan jika hukum belum tentu benar dari perspektif syariah dan seseorang harus mengikuti aturan itu. Karena pemerintah sepenuhnya memegang aturan untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan dan menegakkan hak ini yang dipegangnya melalui tafsir sebuah ayat dalam Al-Quran atau hadis. Oleh karena itu, hukum memaksa manusia dan ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk menyimpang sesuai dengan tafsir mereka sendiri tentang hal-hal segala sesuatu. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tentang masalah ini. Mereka sepenuhnya berhak untuk percaya bahwa tafsir masalah itu adalah benar, tetapi mereka dipaksa untuk mematuhi keputusan akhir yang ditetapkan oleh badan pengatur. Misalnya, tidak berarti bahwa seorang Ahmadi tidak lagi memiliki hak untuk mengklaim tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya. Jika Ahmadi itu telah dihukum karena sesuatu dan demokrasi juga tidak dapat memaksanya untuk memberikan atas haknya,
itu tidak bisa memaksakan keputusan kejam seperti itu, di mana pihak penguasa dapat menghukum orang tersebut atas kejahatannya. Tetapi ada masyarakat yang berhak menghapus secara paksa kepercayaan ini dari dalam hati orang tersebut. Tetapi tidak ada masyarakat yang berhak menghapus secara paksa iman dari hati orang tersebut. Dan Allah yang Maha Esa juga tidak mengizinkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlaku dalam hal pewarisan ini juga merupakan aturan universal. Inilah sebabnya mengapa saya percaya bahwa alasan kafir saja tidak cukup untuk memisahkan seseorang dari hak warisnya. Dan orang-orang kafir juga tidak memiliki hak ini untuk mengeluarkan anak-anak muslim dari hak warisnya. Ini adalah hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap orang, dan siapapun yang menciptakan penyimpangan di dalamnya tidak bertindak sesuai keadilan, kecuali dalam keadaan luar biasa seperti keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW selama masa perang sebagai tanggapan balasan terhadap hal-hal tertentu. Saya akan menyajikan contoh ini di daras saat ini atau di sesi daras mendatang dari para ulama mengenai pembunuh, kemudian orang kafir dan budak tidak berhak atas bagian warisan. Suatu hal yang mutlak jelas dalam perkara pembunuhan adalah bahwa si pembunuh sudah tidak mempunyai hak untuk hidup karena kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu tidak ada pertanyaan yang sebenarnya tentang apa hak orang itu terhadap warisan, karena orang itu telah kehilangan semua hak untuk hidup dari awal. Orang tersebut harus diberi makan selama masih hidup, tetapi keputusan untuk mengakhiri hidupnya akan didasarkan pada kenyataan bahwa orang tersebut telah membuat orang lain kehilangan hak-hak yang dimiliki oleh kemanusiaan. Maka orang tersebut juga menyerahkan haknya sebagai seorang manusia jika pengadilan memutuskan bahwa orang ini memang seorang pembunuh. Ada kemungkinan bahwa mereka akan menjadi penerima waris atas namanya, dapat memilih untuk melepaskan hak mereka atas bagian itu, dan ini akan memungkinkan pembunuh untuk tidak mendapat kesempatan hidup lagi. Ini adalah hal-hal yang terpisah, tetapi secara logis dapat dibayangkan bahwa seseorang yang terbunuh tidak memiliki hak apapun atas warisan. Seseorang yang membunuh tidak memiliki hak apapun atas warisan. Inilah sebabnya saya telah mengesampingkan untuk saat ini. Kami tidak dapat menghasilkan argumen apapun dari Al-Quran yang mendukung gagasan bahwa pembunuh tidak dapat memiliki seseorang yang mewarisi atas namanya. Karena bagaimana mungkin seorang pembunuh mewarisi sesuatu sejak mereka dihukum atas tindak pembunuhannya. Orang tersebut hanya akan menerima bagian warisan jika mereka meninggal secara wajar. Tetapi membunuh seseorang karena keserakahan memperoleh warisan adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga orang tersebut tidak dapat menerima bagian dari harta warisan. Dalam situasi ini, orang tersebut tidak berhak atas warisan apapun. Bagian selanjutnya adalah tentang bagian ibu dan saudara laki-laki. Jika almarhum tidak memiliki anak tetapi memiliki ibu dan saudara atau saudari yang masih hidup, maka ibu menerima 1/6 bagian. Sekarang saya kembali ke topik ini. Detail yang paling membingungkan dimulai dari bagian ayat ini. Menurut Hazrat Ibnu Abbas, atau referensi yang kami miliki dari Tafsir Kabir Razi, walaupun kita perlu mengkonfirmasi apakah ini benar-benar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau tidak, orang-orang cenderung mengambil fatwa dari ucapan Ibnu Abbas dan mengambil hadis umumnya. Orang-orang cenderung mengambil fatwa dari ucapan Ibnu Abbas dan mengambil hadis umumnya kepada Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memeriksa sepenuhnya riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Sama sekali tidak perlu menyelidiki keaslian narasi yang jelas-jelas mendukung ajaran umum Al-Quran, karena Nabi Suci SAW pasti menyampaikan sesuatu yang mendukung Al-Quran.
Tidak ada salahnya menerima riwayat-riwayat seperti itu. Sebaliknya malah mendapat manfaat darinya. Namun jika ada riwayat yang membuat lebih banyak perselisihan di antara para pihak, maka harus diwaspadai. Kita perlu memeriksa kualitas perawi dan melihat apakah mereka cukup baik untuk dianggap otentik. Ibnu Abbas konon menyatakan bahwa saudara-saudara sebagai penerima waris akan menerima 1/6 bagian yang akan dimiliki ibu dan sisanya akan diberikan kepada ayah. Sekarang ini sangat menarik karena Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa ibu dan ayah akan menerima 1/3 dan 2/3 bagian jika almarhum tidak memiliki anak. Orang tua akan menerima 1/6 jika almarhum memiliki saudara kandung. Lalu kemana sisanya? Menurut riwayat yang diduga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sisanya akan menjadi milik ayah karena Al-Quran telah menyebutkan jumlah yang lebih rendah untuk ibu. Jumlah yang lebih rendah untuk ibu sebagaimana adanya. Dan jumlah yang belum diturunkan untuk ayah. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ibu hanya akan menerima 1 bagian yang diturunkan dari 1/6. Padahal seluruh pembahasan sebelum ayat ini berkaitan dengan bagian ibu dan anak. Ada penjelasan yang lain yang muncul dari bahasan ini secara otomatis, tetapi tidak semua ulama setuju untuk itu. Ini dikenal sebagai hujjat istiqra'i. Selain Ibnu Abbas, para ulama lainnya berpendapat bahwa yang bertanggung jawab secara keseluruhan adalah orang tua, bahkan saudara almarhum yang masih hidup. Allah SWT tidak menyebutkan bagian orang tua selama saudaranya masih hidup. Selain itu, mengurangi bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6, dan bagi seorang yang ditinggalkan dari warisan tidak membuktikan bahwa mereka tidak berhak untuk itu. Ini akan menciptakan masalah baru yang membutuhkan solusi dalam arti bahwa seorang mungkin secara tidak langsung berhak atas beberapa bagian, tetapi bukan sebagai penerima waris yang jelas. Seolah-olah orang tua akan bertindak sebagai pengganti anak-anak jika almarhum tidak memiliki anak. Yang berarti bahwa mereka akan menerima semua hak dan bagian yang akan dimiliki anak-anak karena tidak ada orang lain yang lebih layak daripada mereka. Oleh karena itu, mereka akan diberikan segalanya seolah-olah mereka adalah anak-anak. Jika almarhum memiliki saudara laki-laki tetapi tidak memiliki anak, maka saudara laki-laki tersebut akan bertindak sebagai hajib. Artinya mereka tidak akan menerima semuanya secara langsung, tetapi akan diberlakukan syarat-syarat tertentu di mana ibu akan menerima 1/6 bukan 1/3, dan sisanya akan dibagi di antara saudara-saudaranya sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menurut ulama fikih lainnya, argumennya adalah bahwa saudara-saudara tidak akan menerima bagian dalam warisan karena tidak disebutkan mereka menerima apa-apa dalam Al-Quran, dan mereka hanya akan bertindak sebagaimana seorang agen yang mengubah sebagian kecil saham tetapi tidak benar-benar menerima apapun secara mandiri. Jadi saudara atau saudari dari almarhum tidak akan menerima apa-apa karena akibatnya sang ibu akan menderita. Ini adalah sudut pandang yang benar-benar baru dan menarik untuk dilihat, di mana seseorang dipaksa untuk merenungkan setumpuk kesulitan yang akan menimpa seorang ibu jika saudara kandungnya masih hidup, karena ibu tersebut jadi terhalang untuk menerima waris. Ada yang berpendapat bahwa mereka, yakni saudara kandung, akan menerima bagian, tetapi berapa bagian dan bagaimana cara menerimanya, perdebatan tentang ini terus terjadi. Allama Syaukani menulis dalam Fathul Qadir bahwa para ulama telah bersatu dalam hal ini. Kata ijma atau bersatu diragukan karena semua orang cenderung mengklaim hal ini. Jadi ada beberapa kelompok yang sama-sama memiliki ijma bahwa jika almarhum memiliki anak, maka mereka yang secara khusus disebutkan dalam aturan warisan pertama
pertama akan menerima jumlah yang ditentukan dan kemudian jumlah yang tersisa. Kalimat li zakari mislu hazil unsayain. Ini benar. Dia benar dalam mengatakan bahwa para ulama telah bersatu dalam hal ini karena tidak ada yang menyarankan sebaliknya. Jadi ini adalah pengulangan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Anda harus terlebih dahulu membagikan kekayaan yang menjadi penerima yang berhak dan melakukan pembayaran wajib seperti pemakaman dan prosesi kematian dan lain-lain. Dan sisanya harus didistribusikan di antara orang tua. Sebenarnya tidak ada perselisihan dalam hal ini. Sisanya yang ada adalah bagian dari anak perempuan, saudara perempuan, dan cucu perempuan. Sekarang ada penyebutan cucu perempuan. Gaya narasi hadis ini tampaknya tidak benar meskipun disebutkan dalam Bukhari, karena menyebutkan detail yang tidak dapat benar-benar dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW. Sepertinya ada yang mencampur adukan untuk kepentingan agendanya sendiri. Pertama, saya akan meriwayatkan hadis kepada Anda dan juga akan memperdebatkan bagaimana hadis yang seharusnya ini disusun dengan cara yang sangat hati-hati. Abu Musa radhiyallahu anhu ditanya, jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang perempuan, dan cucu perempuan sebagai penerima wasiat. Sekarang ini adalah pertanyaan yang sangat spesifik yang diajukan untuk menerima jawaban yang tepat sesuai dengan skenario khusus ini. Ya, mungkin situasi membuat orang bertanya berapa bagian yang akan diterima oleh ketiganya. Jawabannya adalah anak perempuan dan saudara perempuan masing-masing akan menerima setengah bagian, sedangkan cucu perempuan akan dibiarkan tanpa apa-apa, karena jika hanya ada cucu perempuan, karena cucunya sudah meninggal, maka cuculah yang akan menjadi cucunya, yang akan menjadi ahli waris atas dirinya. Ia juga menyebutkan bahwa Anda harus mencari klarifikasi dari Abdullah bin Mas'ud untuk memeriksa apakah keputusan saya tentang masalah ini benar. Maka orang yang bertanya itu pergi ke Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan kepadanya bahwa tidak benar jika dia mengatakan hal yang sama kepadanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa saya akan memberikan keputusan yang sama tentang masalah ini seperti Rasulullah SAW, bahwa anak perempuan akan menerima 1/2 bagian, cucu perempuan 1/6 bagian, dan putra-putri menerima 2/3 bagian, dan sisanya untuk saudara perempuan. Di mana hal ini disebutkan? Jika kejadian seperti itu memang terjadi di dalam kehidupan Nabi SAW, maka itu akan memecahkan seluruh perdebatan seputar pertanyaan cucu dengan semua ulama yang merujuk pada kejadian itu. Referensi ini membuat seolah-olah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang menceritakan sebuah kejadian seperti ini yang terjadi pada masa hidup Nabi SAW. Dan ini adalah fatwa yang berkaitan dengannya. Kejadian berikutnya bahkan lebih mengada-ngada dalam keontentikannya dibandingkan dengan hal ini. Dalam arti bahwa belum ada kejadian seperti itu yang terjadi. Nabi SAW rupanya telah membuat nubuat tentang masalah tertentu, bahwa waktunya akan datang ketika orang yang sudah meninggal akan datang memiliki seorang putri, seorang perempuan, dan cucu perempuan. Pada kesempatan itu Anda harus memberikan cucu perempuan 1/6 bagian agar 2/3 dapat didistribusikan. Ini tidak sesuai dengan gaya ekspresi Nabi SAW, yakni menceritakan suatu hal yang belum terjadi dan juga mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. Ini jelas bukan gaya ekspresi Nabi SAW. Tidak sesuai dengan cara Allah membuat nubuatan seperti itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi tidak perlu terpukau hanya karena satu hadis itu diriwayatkan atau ada dalam kitab Bukhari. Padahal kejadian seperti itu tidak pernah terjadi dalam hidup Nabi SAW. Karena semua sahabat Nabi SAW akan mengetahuinya jika hal itu terjadi. Lalu mengapa Abu Musa radhiyallahu anhu harus mengeluarkan fatwa yang membingungkan seperti itu? Mengapa dia memberikan fatwa yang salah sejak awal?
Dia hanya akan mengatakan merujuk pada semua fuqaha dan menyatakan bahwa Nabi SAW membuat keputusan ini di masa hidupnya. Oleh karena itu Anda harus menerimanya. Alasan mengapa beliau tidak dapat memberikan referensi seperti itu adalah karena kejadian seperti itu tidak pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Ada bukti dari suatu kejadian yang terjadi sehubungan dengan hal yang terpisah, tetapi tidak ada yang lain selain ini. Ini berkaitan dengan masalah dua anak laki-laki atau lebih. Sekarang ini adalah masalah yang terpisah untuk didiskusikan. Al-Quran menyatakan, jika ada lebih dari dua anak perempuan, arti kata fauq pada kalimat falahunna sulas, maka mereka akan diberi 2/3 bagian. Itu akan didistribusikan secara merata di antara mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, jika ada dua dari mereka, apakah mereka akan menjadi penerima waris yang sama? Misalnya, apakah mereka akan mendapatkan 2 kali masing-masing, atau akankah mereka mendapatkan lebih dari 2? Banyak ahli fikih menyatakan bahwa konteks 2 dan lebih adalah mutlak, dalam arti bahwa jika ada 2 anak perempuan, mereka berdua sama-sama berbagi setengah warisan, sehingga keduanya menerima 1/4 bagian masing-masing dan tidak akan menerima 1/3 bagian. Itu sekarang saya akan menyebutkan beberapa pernyataan para ulama fikih dalam hal ini. Sekali lagi, Ibnu Abbas dirujuk di sini. Saya akan menyajikan apa yang telah disebutkan Al-Kashaf sehubungan dengan ini. Dia menyatakan bahwa jika seseorang bertanya tentang masalah 2 anak perempuan dan apa keputusannya sehubungan dengan mereka, maka kita harus memberitahu mereka bahwa perintah sehubungan dengan mereka adalah terpisah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengacu pada ayat fa in kunna nisa fawqa isnain dan menolak untuk menganggap bahwa keduanya sebagai satu kelompok karena ini mengharuskan mereka lebih dari 2. Ia menganggap hukum yang sama untuk 1 anak perempuan untuk diterapkan pada 2 anak perempuan. Ini menggunakan Ibnu Abbas sebagai referensi. Tetapi arti sebenarnya dari ini adalah bahwa jika ada 3 anak perempuan, mereka semua akan menerima 1/3 masing-masing bagian yang diperuntukkan bagi anak perempuan. Mengapa banyak yang akan diterima masing-masing jika 2/3 dibagikan di antara ketiganya? Mereka semua akan menerima 1/3 dari itu kan, atau lebih. Jika ada 3 anak perempuan yang menerima bagian 2/3, saya akan memberitahu Anda berapa banyak yang harus diterima masing-masing. Berapa banyak yang harus diterima seorang putri? Berapa 1/3 dari 2/3 itu? Hasilnya sekitar 2/9, yang kurang dari setengah dan lebih dari 1/3. Jika ada 4 dari mereka, maka mereka akan menerima 1/6. Alasan mengapa saya masuk ke penjelasan terperinci ini karena saya ingin mencari kemungkinan bahwa anak perempuan akan menerima kurang dari 1/3 jika mereka kurang dari 2 orang, dan akan menerima lebih banyak jika mereka lebih dari 2 orang. Jika hanya ada 1 anak perempuan, dia akan menerima setengahnya. Ini adalah detil tersembunyi yang nampaknya tidak seimbang. Jika kita menerima riwayat yang dianggap berasal dari Ibnu Abbas, itu berarti bahwa 1 anak perempuan akan menerima setengahnya. Putri kedua akan kalah karena dia akan dianggap sebagai satu kelompok di samping yang pertama. Dan yang ketiga akan menjadi yang beruntung yang akan menerima jumlah lebih banyak dari seperti yang Anda sebutkan sebelumnya. Berapa banyak? Berapa secara spesifik dari 2/9 itu? Kurang dari, tidak lebih. Inilah yang ingin saya katakan, 1/4 untuk dibagi. 2/9 कितना बना 1/4 से कम है, ज़्यादा नहीं है, 1/4 से कम, ठीक है. यही तो मैं कहना चाहता था, 1/4.5 है, ज़्यादा नहीं हुआ, कम itu menjadi kurang, tidak lebih. Jadi 3 dari mereka akan menerima kurang dari bagian, dan jika ada 2 dari mereka, mereka berdua tidak akan menerima seperti bagian dalam hal apapun.
Nah, perdebatan yang muncul adalah apa salahnya berdua saja? Mengapa dua bukan bagian dari 2/3? Ini adalah pertanyaan yang perlu diselidiki karena tampaknya tidak ada distribusi yang masuk akal dalam bagian mereka. Selalu ada keraguan-raguan dari para ulama untuk mengakui hal ini, dan mereka telah mencoba untuk menyangkal perdebatan ini sepenuhnya dalam banyak kasus. Alih-alih memberikan penjelasan yang logis, mereka telah berhati-hati dan mencoba untuk menemukan argumen yang logis untuk mendukung hal ini dari Al-Quran dan hadis untuk membantah pernyataan yang diduga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apakah Anda sekarang mengerti? Ada satu penjelasan yang masuk akal dari para ulama fikih dalam hal ini, dan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu juga telah menerimanya. Sekarang saya akan mengetengahkannya ke hadapan Anda. Beberapa ahli fikih percaya bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan dalam hal ini, dan mazhab Syiah juga menyetujui hal ini sampai batas tertentu. Mereka menyatakan bahwa mereka, yakni anak perempuan, akan menerima sedikit atau lebih sedikit sesuai dengan satu aturan, tetapi mereka akan mengganti kerugian itu sesuai dengan aturan lain. Oleh karena itu, ini adalah debat yang tidak praktis karena anak perempuan tidak akan kalah dengan cara apapun. Mereka menyatakan bahwa aturan ini dinyatakan dalam bahasa Arab oleh Ayatullah Hasan bin Yusuf pada tahun 648 hingga 726 setelah hijrah. Fatwa yang disahkan di era ini sudah sangat tua. Mereka mengatakan bahwa anak laki-laki satu-satunya akan menerima semua warisan dan akan dibagi rata jika ada dua atau lebih. Dia memasukkan kata dua dan menyatakan bahwa kata ini membuka kemungkinan lebih dari dua, dan apa alasannya tidak disebutkan alasannya. Tetapi ia menyatakan bahwa mereka akan dimasukkan dan anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua akan menerima 2/3 bagian. Dan sepertiga sisanya akan menjadi bagian di antara mereka juga. Warisan akan dibagikan sesuai dengan ayat li zakari mislu hazil unsayain. Ini pada dasarnya berpendapat bahwa jika ada dua atau lebih anak perempuan, mereka semua akan menerima bagian yang sama dari 2/3 dari apa yang diperuntukkan bagi mereka. Akan tetapi jika tidak ada yang menerima sepertiga yang tersisa seperti orang tua atau siapapun, maka ini juga akan dibagikan di antara anak perempuan. Anak perempuan juga akan menerima segalanya jika tidak ada anak atau orang tua yang mengikuti. Berikut adalah arti dari rad, bahwa jika ada orang lain yang juga berhak dalam jumlah yang lebih kecil tidak hadir karena alasan apapun untuk menerima satu bagian, maka sisa itu akan dibagikan kepada mereka yang semula berhak atas bagian yang lebih besar. Ini adalah fatwa Ayatullah Hasan bin Yusuf. Disebutkan dalam Minhajus Shalihin di dalam bab waris, dan ini juga fatwa Syiah tentang masalah ini, bahwa seorang putra yang masih hidup akan menerima semua warisan, dan begitu juga seorang putri yang masih hidup. Keaslian dari fatwa ini lemah karena mengutip pendapat dari Hazrat Fatimah radhiyallahu anha. Hal ini karena itu adalah masalah yang sangat umum diperdebatkan dalam hal putri tunggal yang berhak atas semua warisan. Dan itu akan sepenuhnya mengakhiri klaim Hazrat Fatimah terhadap kebun Fidak.
dan tanah Khaybar jika dikatakan bahwa putri tunggal tidak mewarisi segalanya. Dari hal ini, fatwa yang disampaikan tetap diragukan kecuali mereka memberikan argumen yang spesifik dan jelas yang mendukungnya. Juga bagaimana bisa dikatakan bahwa putri tunggal akan menerima segalanya, terutama mengingat fakta bahwa Ummahatul Mukminin, istri Nabi SAW, masih hidup, dan bahwa bagian mereka dari warisan secara jelas ditentukan dalam Al-Quran. Ini jadi satu-satunya cara fatwa ini memiliki kredibilitas adalah bahwa jika ada satu anak perempuan yang masih hidup dan tidak ada orang lain dalam garis keturunan atau mereka yang berhak atas warisan sesuai dengan ayat Al-Quran, tidak ada salahnya jika anak perempuan menerima 100% bagian sebagai rod dalam kasus seperti itu. Fatwa ini tidak serta-merta bertentangan dengan Al-Quran, tetapi tidak sesuai mengingat Hazrat Aisyah radhiyallahu anha dan istri Nabi SAW lainnya masih hidup dan berhak atas bagian warisan sesuai petunjuk Al-Quran. Jika mereka tidak memiliki anak, maka mereka menerima 1/4. Dan jika mereka memiliki anak, mereka menerima 1/8 karena mereka adalah putri Nabi SAW. Mari kita tinggalkan perdebatan ini untuk saat ini dan juga perdebatan-perdebatan lain yang berkaitan dengan hal ini secara spesifik dan rinci sehingga memerlukan tanggapan tersendiri. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan dari bagian diskusi ini. Kita membutuhkan pemahaman lengkap tentang ajaran Syiah tentang topik warisan dan untuk melihat apa perbedaan antara ajaran mereka tentang masalah ini dibandingkan dengan ajaran Sunni dan siapa yang memiliki pandangan yang lebih kredibel tentang masalah ini. Sekarang, sebelum kita lanjut dengan subjek ini, perlu disebutkan bahwa kutipan dari tulisan-tulisan kitab Hazrat Masih Maud alaihissalam, Chashmah Marifat, sangat penting untuk bahasan ini. Saya akan membacakan untuk Anda apapun yang telah saya katakan yang tidak sejalan dengan ini harus dianggap tidak relevan. Ini adalah keputusan imam yang telah ditetapkan oleh Allah dan keputusannya dalam kaitannya dengan Al-Quran. Ini adalah satu-satunya keputusan atau putusan yang penting. Oleh karena itu, Anda harus mendengarkan ini dengan sangat hati-hati. Terkait dengan bagian warisan bagi anak-anakmu, Allah SWT berfirman bahwa anak laki-laki akan mendapat bagian yang setara dengan bagian 2 anak perempuan. Jika ada 2 atau lebih anak perempuan, ini penting untuk diperhatikan karena dia juga telah menyentuh aspek fauq isnatain dari 2 dan 2 anak perempuan. Mereka akan menerima 1/3 dari sisa kekayaan yang tersisa dari almarhum. Selanjutnya 2/3, 1/3 ditulis sebagai sisa. Mereka akan menerima 2/3 dari apapun yang tinggalkan almarhum jika mereka 2 anak perempuan atau lebih. Oleh karena itu, saya pikir angka 2 telah salah jawab. Tolong dikoreksi dari teks aslinya. Jika ada 1 anak perempuan, maka dia berhak menerima setengah dari apa yang tertinggal. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Orang tua dari almarhum akan menerima 1/6 dari apa yang telah ditinggalkan oleh almarhum. Mereka tidak berhak atas lebih dari ini dan ini hanya dengan syarat jika almarhum memiliki anak-anak yang masih hidup. Jadi tidak ada sesuatu pun yang belum saya sebutkan yang telah dinyatakan di sini oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jika yang meninggal adalah laki-laki dan mempunyai 1 atau lebih saudara kandung, maka sang ibu mendapat 1/6. Dan setelah dikurangi wasiat dan kewajiban-kewajiban lain. Anda tidak menyadari siapa yang lebih dapat dipercaya dan dekat dengan Anda dalam arti yang orang yang berfaedah atau bermanfaat dari ayah dan saudara-saudara Anda. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar mematuhi pembagian waris yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Tuhan yang bersih dari kesalahan dan yang bertindak dengan bijaksana sambil mengetahui setiap keadaan. Kalimat itu berakhir di sini, yakni kamu akan menerima setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istrimu yang telah meninggal jika mereka tidak memiliki anak.
Jika tidak, kamu akan menerima 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka memiliki anak. Diskusi dalam kaitannya dengan ayat sebelumnya kini telah berakhir. Kita juga akan memeriksa ayat berikut ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengakhiri pembicaraan sampai ibu menerima 1/6 bagian. Oleh karena itu, tidak ada lagi potensi untuk menarik kesimpulan lebih lanjut dari ini. Tidak seorang pun dapat mengklaim bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan hal lain selain ini. Ini adalah bagaimana beliau memahaminya, dan kami tidak dapat menyajikan pemahaman selain ini. Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan jelas menyebutkan rasio 1/6. Oleh karena itu, cukuplah bagi siapa saja yang ingin mendalami dan memahami hikmah Al-Quran. Jadi sekarang kita akan mengakhiri diskusi ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan, bagian 2 anak perempuan dalam kalimat yusikumullah, disinilah pertanyaan tentang warisan dimulai. Pertama, disebutkan bahwa laki-laki harus menerima bagian dari 2 perempuan. Dan juga menyatakan bahwa jika ada lebih dari 2 perempuan, maka mereka harus menerima 2/3. Dan sisanya tidak menjadi bagian mereka atau urusan mereka. Apa hukumnya jika mereka hanya 2 orang anak perempuan? Jawabannya bukan lagi pada ayat pertama, tetapi pada bagian lizakari mislu hazil unsayain. Artinya, anak laki-laki akan mendapat bagian yang sama dengan bagian 2 anak perempuan. Bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Sekarang, jika ada seorang perempuan yang memiliki suami, apa yang akan diterima suaminya? 2/3 bagian adalah jika ada lebih dari 2 anak perempuan, karena mereka berdua harus menerima bagian yang sama. Inilah sebabnya dikatakan bahwa kata fauq tidak memungkinkan konteks fauq isnatain berubah. Tidak memungkinkan konteks fauq isnatain berubah, karena ungkapannya sangat jelas untuk dipahami. Alasan mengapa kita tidak dapat menarik analisis lebih lanjut hanya dari nomor 2 adalah karena bagian dari ayat ini telah menciptakan aturan yang permanen bahwa anak laki-laki akan menerima bagian yang sama dengan 2 anak perempuan. Dinyatakan bahwa jika hanya ada 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka anak laki-laki itu akan menerima 2/3. Sedangkan 1 anak perempuan itu akan menerima 1/3. Lalu bagaimana adilnya jika ada 2 anak perempuan dan mereka akan menerima 2/3 bagian? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dengan sangat ahli telah melewati perdebatan seputar kata fauq dan telah menghasilkan analisis yang luar biasa dari ayat ini yang sangat tepat dan kaya akan hikmah. Berapa jumlah bagian untuk anak perempuan? 2/3. Maka yang ditentukan berapa jumlah bagian untuk 2 anak perempuan? Yaitu 2/3. Sama yang ditentukan untuk 3 anak perempuan. Yusikumullah. Kalimat ini memberitahu kita bahwa ini bukan perintah manusia, melainkan ini adalah perintah Allah. Oleh karena itu, sama saja melanggar hukum jika mengubah peraturan ini. Beliau radhiyallahu anhu lebih lanjut menyatakan, seluruh mazhab Islam sepakat bahwa baik itu saudara laki-laki dari ayah atau ibu, mereka akan menjadi hajib. Mazhab Syiah adalah berpendapat bahwa ibu tidak akan jadi hajib dari saudara. Dan saya, yakni Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, juga percaya ini benar. Saudara laki-laki
akan hajib dari orang tua, tetapi ibu yang masih hidup tunggal tidak akan hajib, karena seluruh mazhab Islam sepakat bahwa hanya saudara laki-laki yang akan jadi hajib pada kesempatan ini dan tidak akan menerima bagian. Namun ibu hanya akan menerima 1/6 dari bagian itu. Saya hanya ingin menekankan pada poin ini yang diterima oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menurut pandangan kesepakatan seluruh mazhab Islam yang menyatakan bahwa ibu akan menerima 1/6 karena saudara laki-laki akan menjadi hajib. Jika tidak ada bagian yang ditentukan untuknya. Inilah yang ingin saya ungkapkan. Pertanyaan yang diangkat di sini adalah bagaimana saudara laki-laki dapat menyebabkan bagian ibu berkurang jika saudara laki-laki tidak berhak atas warisan. Kesepakatan seluruh mazhab Islam adalah bahwa alasan mengapa ayah memiliki bagian yang lebih besar adalah karena dia masih bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan ini bukanlah tanggung jawab ibu, dan karena itu saudara-saudara tidak menerima apapun. Ini adalah perspektif yang diberikan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, karena ini tampaknya merupakan penjelasan yang logis. Namun saya mengakui bahwa saya mungkin memiliki pengetahuan yang lebih rendah dalam mata bahasan tertentu. Namun saya ingin memberikan perspektif yang berbeda dalam hal ini. Setiap orang berhak untuk menerima penjelasan ini dari sudut pandang lainnya. Anda berhak atas tafsir pribadi Anda tentang hal ini. Sampai Badan Fatwa Jemaat mengeluarkan fatwa resmi. Namun, Anda tidak dapat mencoba untuk memaksakan pendapat pribadi Anda tentang jemaat setelah fatwa resmi diumumkan. Anda dipersilakan untuk mengungkapkan pandangan alternatif dari sudut pandang fikih Islam hingga fatwa resmi dikeluarkan. Ulama masyarakat juga dipersilakan untuk mengirimkan pandangan dan argumen mereka yang mendukung pandangan mereka tentang masalah ini. Menurut pemahaman saya, tidak benar untuk menganggap saudara sebagai hajib. Ini adalah diskusi yang sehat tentang masalah warisan. Namun, saya percaya tidak benar untuk mengatakan bahwa ayah harus menerima bagian yang lebih tinggi setelah kematian putranya, karena dia memiliki lebih banyak tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Karena ini jugalah situasi yang dia alami sebelum kematian anaknya, yakni menafkahi keluarga juga sudah ayah lakukan sebelum almarhum atau anaknya itu mati. Tanggung jawab yang sama berlanjut untuk ayah sama seperti sebelum kematian putranya. Apakah dia menunggu putranya meninggal untuk lebih memperkuat dirinya dengan lebih banyak kekayaan dan kemudian membelanjakannya untuk anak-anak untuk memenuhi tanggung jawabnya? Apakah Anda mengerti intinya? Ini berarti bahwa ayah akan menerima 2/3 bagian jika anak-anak lainnya diabaikan dan ibu diberikan bagian yang dikurangi. Ibu akan menerima 1/6 dan ayah menerima 2/3. Jika ini masalahnya, maka 2/3 dari 1/6 adalah 1/3. Tidak mungkin membunuh 2 burung dengan 1 batu dalam hal ini. Jika kita menerima aturan bahwa laki-laki menerima 2 kali jumlah dibandingkan dengan perempuan dalam kasus orang tua, itu berarti 1/3 adalah 2 kali 1/6. Lalu mengapa Anda meninggalkannya dari satu tempat? Faktanya adalah bahwa alasan mengapa anak-anak disebutkan bukan karena mereka hajib,
melainkan karena aturannya telah ditetapkan dengan jelas untuk orang tua. Mengapa kita harus mengabaikan fakta bahwa ayat ini menyebutkan 1/6 bagian? Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ibu dan ayah akan menerima masing-masing 1/6. Tidak disebutkan 1/3 dan 2/3 di sana. Di sana tidak menyebutkan aturan 1 dan 2 bagian, melainkan Al-Quran menyatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazin unsayain. Allah yang Maha Kuasa mewariskan dalam kaitannya dengan Anda dan anak-anak Anda. Li zakari mislu hazil unsayain, bahwa anak perempuan menerima 1/3 dan anak laki-laki menerima 2/3. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sepenuhnya mengakui hal ini dalam tulisan beliau. Tidak perlu bahwa aturan 1 dan 2/3 yang sama yang saya sebutkan harus berlaku di sini untuk orang lain yang akan mewarisi. Aturan 1 dan 2/3 hanya berlaku untuk anak-anak. Saya menyebutkan bahwa jika orang tua harus menerima seluruh warisan karena tidak adanya anak, hanya kemudian aturan 1 dan 2/3 berlaku untuk mereka, itu akan terjadi secara otomatis bahkan jika aturan itu tidak diterapkan, karena sisanya akan kembali kepada mereka setelah pembagian masing-masing 1/6 bagian. Mengapa mereka tidak langsung menerimanya di bawah aturan ini? Inilah yang juga disebutkan oleh Al-Quran. Aturan ini akan mulai berlaku jika tidak ada anak yang hidup dari almarhum. Fa'in kunna nisa'an fauqasnatain falawunna sulusan matarok wa in kanat wahidatan falahan nis wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Orang tua harus menerima 1/6 bagian dalam semua kasus. Oleh karena itu, analisis saya adalah bahwa jika orang tua menerima 1/6, maka tidak ada alasan untuk menerima 1 dan 2/3 bagian. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa keduanya sama-sama menerima 1/6. Oleh karena itu, dengan disebutkannya secara khusus ibu yang berhak menerima 1/6 bagian, maka otomatis menunjukkan bahwa ayah juga akan menerima jumlah yang sama. Dalam hal ini tidak memutus alur ayat dan menciptakan hubungan yang kuat antara dua ayat tanpa perlu mencari penjelasan di tempat lain. Oleh karena itu, menurut pemahaman saya, penyebutan 1/6 bagian untuk ibu sama dengan penyebutan 1/6 bagian untuk ayah sebelumnya. Jadi penyebutan 1/6 bagian untuk ibu adalah indikasi otomatis 1/6 bagian untuk ayah. Dan dimanapun disebutkan ibu menerima 1/3 bagian, disitulah ayah disebutkan menerima 2/3 bagian. Hal ini agar tidak terjadi kesimpang siuran. Oleh karena itu, korelasi yang jelas dalam narasi Al-Quran menghilangkan kebingungan tentang hal ini, dan saya percaya bahwa orang tua seharusnya hanya menerima 1/6 dalam situasi seperti itu. Karena mengapa mereka awalnya tidak ditunjuk lebih dari bagian di tempat pertama? Oleh karena itu, ini adalah analisis yang sedikit berbeda dari bahasan ini. Bagian mereka akan menjadi 1/6 jika itu yang disebutkan dengan jelas oleh Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan laki-laki di samping perempuan untuk semua hal. Itu tidak selalu menyebutkan ayah di samping ibu. Ini menyebutkan salah satu dari dua, dan ini penting, dan ini adalah detail terpenting tentang masalah ini. Karena Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa ibu dan ayah keduanya akan sama-sama menerima 1/6 tanpa ada perbedaan. Jadi siapa yang menerima sisa dari waris tersebut, ini juga bisa digunakan untuk warisan.
Jika utang itu sudah lunas, tetapi harta warisan setelah dibagi sepertiga, setelah itu tentu saja akan berkurang setelah hutang dilunasi. Akan tetapi, pokok utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa alasan orang tua masing-masing mendapat 1/6 bagian adalah karena saudara kandung almarhum masih hidup. Jika tidak, maka tidak ada penjelasan lain mengenai hal ini. Seolah-olah saudara kandung menghalangi orang tua dari mengambil apa yang pantas mereka dapatkan. Satu-satunya alasan mengapa bagian itu akan berkurang untuk orang tua adalah karena saudara kandung masih hidup dan hadir dalam kehidupan mereka. Jika demikian keadaannya, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak untuk dihidupi, maka orang tua dari orang yang meninggal itu adalah pengganti yang berhak atas nama anak-anak almarhum, melainkan harta antara anak laki-laki dan orang tuanya. Anak laki-laki biasanya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak mereka, orang tua dan pasangan. Inilah sebabnya mereka telah ditentukan bagian tertentu. Subjek berikutnya adalah bagian dari kerabat dekat. Orang tua akan menerima bagian sesuai 1 dan 2/3 jika tidak ada anak yang hidup dari almarhum. Jika tidak, mereka akan menerima 1/6 bagian. Jika ada saudara kandung, seperti yang disebutkan sebelumnya. Bagian yang tersisa akan dibagikan kepada saudara kandung dan ini menghilangkan beban tanggung jawab orang tua. Bagaimanapun, orang tua harus mengeluarkan biaya untuk kesejahteraan anak-anaknya. Tetapi jika pengeluaran ini ditutupi oleh kekayaan saudara laki-laki, maka ini menciptakan lebih banyak cinta untuk almarhum dari saudara-saudaranya. Mereka tentu lebih banyak berdoa untuknya sepanjang hidup mereka. Itu menciptakan tautan untuk mengingatnya selamanya. Kekayaan itu pada akhirnya akan kembali kepada mereka di beberapa titik. Jadi saya kira tidak ada salahnya jika mereka menerima sebagian darinya sekarang. Kekayaan akan tetap ada di dalam rumah tangga. Saudara kandung akan menerima bagian harta setelah orang tuanya. Juga orang dengan harta yang banyak yang meninggal dunia biasanya sudah cukup tua usianya. Oleh karena itu, apa perlu menunggu orang yang lebih tua itu meninggal dunia baru menerimanya? Sedangkan mereka dapat menerimanya dari orang yang meninggal yang baru saja meninggal karena harta itu hanya tinggal dalam rumah tangga saja. Inilah mengapa saya percaya konteks bagian 1/6 harus selalu diterapkan karena inilah yang diterapkan oleh Al-Quran. Saudara kandung harus diberikan bagian mereka karena mereka akan menerimanya pada akhirnya. Inilah mengapa saya percaya lebih masuk akal untuk memberikan bagian mereka secara langsung kepada saudara kandung pada diberikan kepada orang tua terlebih dahulu dan kemudian kepada anak-anak, karena ini akan mengubah pecahan dari 2/3 menjadi 1/6 seperti apa adanya. Hal ini menciptakan hambatan besar, karena jika Anda melihat lebih dekat, itu berarti bahwa ayah akan menerima 1/3. Pada kenyataannya, bahkan jika ia menerima 2/3 setelah ibu menerima 1/6. Dikatakan bahwa sisanya harus diberikan kepada ayah karena saudara kandung tidak menerima apapun karena mereka hanya hajib. Ini benar-benar akan mengacaukan seluruh bahasan warisan jika itu masalahnya. Aturan 1/6 tidak akan bertahan. Begitu juga aturan 2/3 tidak akan ada lagi dan itu akan tampak seperti masalah yang sangat aneh yang belum diklarifikasi oleh Tuhan. Karena itu lebih baik membiarkannya apa adanya. Al-Quran telah menyebutkan hal ini dengan sangat hati-hati, yakni pembagian secara tepat 1/6. Sejauh menyangkut mahjub al-wars, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh hati saya. Mahjub al-wars pada dasarnya berarti tidak ada ahli waris atas harta warisan. Mahjub pada dasarnya menciptakan semacam hijab atau penutup dari warisan.
Sebaliknya di tempat lain, mahjub tersebut berhak atas warisan. Satu-satunya cara pewaris warisan akan meningkatkan bagian dari ahli waris yang lebih layak adalah dengan berhak atas bagian warisan. Sangat sulit bagi hati saya untuk menerima bahwa ahli waris yang seharusnya hanya bertindak sebagai layar di depan warisan meskipun mereka tidak benar-benar berhak atas warisan itu. और कुछ हिस्सा बच जाएगा अगर निस्बत कायम रखो तो कुछ हिस्सा बच जाएगा तो इस मुश्किल में Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menjawab pertanyaan mengapa seorang wanita berhak atas setengah bagian dan mengapa seorang laki-laki berhak atas 2 bagian, atau mengapa dibagikan dengan perbandingan 1/3 dan 2/3. Jawabannya adalah telah berulang kali disebutkan di sini bahwa alasan laki-laki menerima bagian harta warisan yang lebih besar adalah karena ia bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga. Masalah yang dibahas oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di sini adalah bahwa jika ibu menerima 1/6 bagian dan ayah menerima sisanya, itu akan mengubah rasio pembagian 1/3 dan 2/3. Apa yang akan menjadi solusi untuk ini? Juga jika Anda melanjutkan dengan rasio awal, itu masih akan meninggalkan beberapa jumlah yang tidak diambil. Jadi pada dasarnya dia menunjukkan masalah ini tanpa memberikan jawaban. Beliau menulis, jika seorang wanita yang tidak memiliki anak meninggal dunia, maka suaminya menerima 1/3 dari harta warisannya, dan ibunya juga akan menerima 1/3. Apa yang kemudian akan diterima ayah? Masih tersisa 1/6 bagian. Ini tidak bisa milik ayah karena ini lebih kecil dari bagian yang diterima perempuan. Hal ini paling tepat untuk dilakukan dalam hal ini adalah jika kita tidak perlu merumuskan bagian untuk ayah jika Allah SWT tidak menentukannya sendiri secara spesifik. Meskipun masalah ini telah diangkat dari sudut lain, saya masih percaya bahwa kita dapat menghindari masalah secara keseluruhan selama kita mengikuti ayat ini seperti yang telah saya jelaskan. Yakni ibu dan ayah sama-sama mendapat 1/6 bagian. Saya akan menjelaskannya sekali lagi. Merupakan masalah yang cukup penting. Saya dulu berpikir ini adalah kelanjutan dari tema yang sedang berlangsung. Ini bukan masalahnya. Ini adalah topik baru sehubungan dengan masalah ini. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mengesampingkan subjek bahwa jika tidak ada anak yang hidup dari almarhum tetapi mereka memiliki saudara kandung, alih-alih dia mengambil bahasan yang baru, alih-alih dia mengambil yang baru. Inilah sebabnya mengapa perlu untuk membaca ini sekali lagi. Beliau menyatakan pertanyaan yang sering muncul adalah bahwa suami dari seorang wanita yang tidak memiliki anak mendapat 1/3 bagian dan ibunya juga mendapat 1/3 bagian. Bagaimana pembagian ini terjadi? Ya Imam Sahab, kemana kamu pergi? Kamu cenderung bersembunyi ketika pertanyaan sulit seperti itu muncul. Ketika seorang wanita yang memiliki anak meninggal, pada saat-saat seperti itu suami dan ayahnya menerima bagian dari kekayaannya. Itu betul. Berapa bagian yang akan diterima suami jika dia masih hidup? Haruskah dia menerima atau kasus dan 1/8 adalah ketika ada anak-anak. Jadi saya percaya 1/3 telah salah disebutkan di sini. Pertanyaan yang jelas adalah apa yang harus terjadi jika seorang suami atau istri meninggal. Jika istri yang memiliki anak meninggal dunia, maka suaminya mendapat 1/4. Dan jika suami yang memiliki anak meninggal, maka istri mendapat 1/8. Ini adalah aturannya. Maka marilah kita membahas apa yang telah ditulis
oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mengenai hal ini dengan mengabaikan apa yang telah ditulis tentang hal ini. Skenario yang dibawakan adalah jika seorang wanita yang tidak memiliki anak meninggal. Ini pertanyaannya, berapa yang akan diterima suaminya? Jawabannya adalah untuk suaminya dan untuk ibunya 1/3. Mengapa suami menerima dan ibu menerima 1/3? Inilah pertanyaan yang perlu dijawab. Mengapa dia menerima 1/3? Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa solusi untuk pertanyaan ini akan ditemukan jika kita meninjaunya kembali sesuai dengan doktrin yang disajikan sebelumnya. 1/3 bagian dan 2/3 bagian. Jika tidak ada anak, maka 1/3 bagian jadi milik ibu dan 2/3 bagian jadi milik ayah. Inilah yang telah ditetapkan. Alasan mengapa hal ini menjadi membingungkan adalah karena saudara laki-laki tidak dianggap sebagai ahli waris, sedangkan suami dianggap sebagai ahli waris. Setelah suami mendapat bagian, disebutkan bahwa ibu menerima 1/3. Akan dianggap bahwa ibu adalah pengganti untuk mewarisi atas nama anak-anak yang tidak ada. Jika tidak masuk akal jika ayah tidak menerima apa-apa jika ibu menerima 1/3. Karena hak suami selalu dianggap lebih tinggi dari hak wanita atau hak ibu. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mengungkapkan pandangannya sampai saat ini dan kemudian menyatakan bahwa tidak berhak kita menentukan apa yang harus diterima seorang ayah jika Allah sendiri tidak menentukannya secara spesifik. Saya pribadi tidak setuju dengan hal ini. Saya percaya alasan sebenarnya untuk ini adalah fakta bahwa beliau telah melangkah ke arah tertentu dalam alasan ini. Alasan mengapa saudara-saudara dihadirkan dalam hal ini adalah karena mereka pada akhirnya akan menjadi penerima manfaat. Cara untuk menerjemahkan ini adalah bahwa jika seseorang yang tidak memiliki anak atau ahli waris lain yang berhak, maka ibu akan menerima 1/3 dari kekayaannya dan ayah akan menerima 2/3. Ini harus memecahkan masalah. Ini harusnya memecahkan masalah tersebut. Jika ada orang lain yang berhak mendapat bagian dan masih hidup, dalam hal itu ibu dan bapak masing-masing mendapat 1/6 bagian. Ayah dari seorang istri juga berhak atas bagian dari kekayaannya setelah kematiannya. Oleh karena itu, Anda tidak akan kesulitan untuk membagikan warisan jika Anda melihatnya dari sudut ini. Jelas bahwa suami dari seorang wanita yang telah meninggal akan menerima warisan jika dia masih hidup, karena ini adalah bagian miliknya yang telah ditentukan. Harta yang tersisa akan dibagi rata antara ibu dan ayahnya dengan perbandingan masing-masing 1/6. Sisanya yang tersisa dapat berguna dalam kontribusi terhadap sedekah dan amal. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan yang muncul saat mendistribusikan dengan cara ini. Oleh karena itu, kesimpulannya akan tetap sama meskipun alur pembicaraannya terpisah. Terutama dalam hal saudara-saudara dianggap tidak berhak atas warisan. Karena hal ini akan berdampak pada segala hal yang lain. Seperti ini juga akan berdampak pada ayat-ayat Al-Quran lainnya dalam kaitannya dengan warisan. Hal ini semakin memperkuat pandangan saya sendiri tentang hal ini. Jika tidak, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu tidak akan berhenti sampai titik ini dalam hal ini. Ini adalah kesaksian dari ketakwaan beliau dalam arti bahwa beliau berhenti pada titik ini. Jika tidak, ulama lain akan mencoba untuk menarik semacam kesimpulan darinya. Tidak harus atau tidak mesti semua orang itu memahami satu poin atau masalah yang sama satu sama lain. Kehendak Allah selalulah yang terpenting. Ada saat-saat di mana beberapa ulama terbesar tidak mampu menghasilkan kesimpulan yang luar biasa. Justru
hal tersebut, kesimpulan tersebut, malah dihasilkan oleh seorang ulama biasa. Terkadang sang ayah tidak mengerti suatu hal yang justru dipahami atau dimengerti oleh anaknya. Allah SWT berfirman, "Fafahamnaha Sulaiman," tentang suatu perkara yang disampaikan kepada Hazrat Daud dan Sulaiman radhiyallahu anhuma. Mengapa Allah Ta'ala tidak memberikan pencerahan kepada Hazrat Daud alaihissalam tentang masalah itu? Karena ini adalah kasus yang muncul pada masa Hazrat Daud dan Sulaiman masih hidup, sama-sama masih hidup. Jadi Hazrat Sulaiman lah yang diberi kebijaksanaan untuk menangani masalah ini dan bukan Hazrat Daud alaihissalam. Mengingat sifat-sifat agung yang diberikan kepada keduanya, Hazrat Sulaiman tetaplah yang memahami cara yang benar untuk mendekati atau mengatasi masalah tersebut. Sedangkan Hazrat Daud tidak diberikan kebijaksanaan dalam hal ini untuk melakukannya. Mereka yang tidak mengakui mengatakan bahwa karena seorang imam adalah bersih dari kesalahan, untuk itu menurut mereka Hadrat Ismail yang merupakan putra beliau, sebelumnya beliau telah dijadikan imam. Yani beliau telah mengakui setelahnya, telah mewasiatkan mengenainya. Untuk itu beliau tidak berhak untuk dirubah. Kalau tidak, berarti terjadi kesalahan. Untuk itu keputusannya seperti tidak ada. Dengan begitu, statusnya yang bersih dari kesalahan membuktikan bahwa putusannya sendiri pada anak yang kedua telah keliru. Jadi, di dalamnya terdapat kontradiksi yang jelas, namun jika itu diabaikan dan terjebak dalam perdebatan bersih dari kesalahan, maka mulailah perselisihan ini. Tidak ada seorang khalifah pun yang maksum dari kesalahan dalam makna ini. Dalam makna ini, kita meyakini bahwa keputusan khalifah yang berkaitan dengan kemaslahatan jemaat, jika keputusan yang diambil seorang khalifah keliru, maka Allah Ta'ala akan melindungi, karena pada saat itu pun mentaati putusannya adalah perlu. Atau Allah Ta'ala akan memberikan pemahaman langsung kepada khalifah, lalu sang khalifah akan merubah keputusannya. Semoga Allah Ta'ala melindungi dari keburukan hal itu. Dan sejarah hingga hari ini mendukung hal itu, bahwa keputusan khalifah tidak pernah terbukti mudarat bagi jemaat. Namun jika dikatakan bahwa setiap khalifah bersih dari kesalahan dalam menafsirkan beberapa ayat atau dalam penelitian berbagai masalah, itu adalah keliru. Jika memang demikian, bagaimana bisa ada beberapa hal yang kontradiksi antara Hadrat Khalifatul Masih yang pertama dan yang kedua, yakni dalam beberapa permasalahan. Yakni dalam beberapa permasalahan yang rinci, sebelum ini pun pernah saya sampaikan, bahkan ada sebagian orang yang menyatakan ketidaksukaan, namun saya tidak memperdulikannya. Saya katakan bahwa saya tidak akan mempersembahkan nyawa saya kepadamu, melainkan kepada Allah Ta'ala. Selama itu yang nampak kepada saya, maka itulah yang akan selalu saya pegang. Namun sebelum saya sampai pada hal, setelah doa dan istighfar, saya selalu memohon bantuan kepada Allah Ta'ala. Jika memang ini merupakan kesalahan, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan saya dari ketersandungan yang kedua ini. Yakni pertama, saya mengatakan sesuatu yang keliru. Kedua, menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan orang yang makom dan keilmuannya lebih tinggi. Berarti dua ketersandungan kan? Namun jika ini tidak ada, pasti saya terpaksa akan mengatakan apa yang saya fahami dari Al-Quran dengan istimbat yang didasari pada ketakwaan. Dan keputusan ini akan berlangsung selama saya masih hidup. Ketika saya mati nanti, merupakan hak khalifah berikutnya untuk memaafkan saya atau kepada yang lainnya. Namun tidak akan kontradiksi, karena periode setiap khalifah merupakan masanya sendiri. Tidak mungkin saya lancang untuk bertentangan dengan beliau. Tidak mungkin juga khalifah setelah saya akan lancang bertolak belakang dengan Masih Maud alaihissalam.
Karena Masih Maud alaihissalam merupakan imam yang Allah Ta'ala tetapkan. Apapun makna dari bersih dari kesalahan, itu terpenuhi pada diri Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun bisa timbul lagi satu perselisihan yang perlu saya sampaikan. Jika ada orang yang mengatakan, yang saya fahami maksud Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah demikian, sedangkan pemahaman Anda berbeda, untuk itu Anda keliru. Dalam kasus demikian, pendapat khalifah lah yang harus dipegang. Bagi seorang khalifah, tidaklah mungkin mengemukakan suatu pendapat yang berbeda dengan pandangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mustahil. इसलिए कोई माँ से ज़्यादा चाहेगा तो फफा कुट नहीं होगा. Orang yang berbeda pendapat itu hendaknya menulis surat kepada khalifah bahwa saya telah mendengar pendapat huzur, namun hingga saat ini saya masih berpandangan berbeda dengan huzur atas apa yang difahami dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Silahkan menulis surat, silahkan saja kalau memiliki pandangan yang berbeda. मगर Namun ketika seorang khalifah Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan pendapatnya di depan jemaat, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dari itu. Itu beda lagi. Anda faham? Daras hari ini selesai, insya Allah besok akan dilanjutkan.